melihat aku, Pangling ya? Iya, ini aku, Pixie. Dengan rambut baruku, dan kulit putihku. Perawatan itu penting loh. Mencintai diri sendiri, merawat diri, sangatlah penting. Ini adalah bacaan untuk Libra, Sun, Moon, Rising dan Venus bulan Juli. Pembacaan ini bersifat intuitif. Bisa cocok bisa tidak. Ambil saja yang cocok dan tinggalkan yang tidak. Dan bila tidak cocok, jangan dipaksakan. Mungkin ini bukan ceritamu, tapi untuk yang lain. Dan pembacaan ini hanya untuk orang dewasa. Jangan lupa untuk mengambil sisi positif dari bacaan ini, sebagai motivasi positif juga untukmu. Di sini tidak ada gender, karena ini hanyalah energi. Bisa saja King adalah seorang wanita, dan Queen adalah seorang laki-laki. Perlu diingat bahwa energinya bisa sebaliknya atau terbalik. Juga bisa berubah-ubah dengan cepat. Dan sesuaikan dengan kondisinya. Kadang bisa saja masih dalam tahap pacaran atau menikah atau salah satu menikah, dan sebagainya. Libra. Perlu diingat lagi, energinya bisa terbalik, atau sebaliknya. Bisa sebagian, bisa seluruhnya. Oke, rileks. Nah, ini bacaannya. Dia ingin mengirimimu pesan, tapi takut akan pengabaian dan penolakanmu. Untuk sebagian yang tidak ada kontak, merasa begitu kesepian. Bahkan tersiksa karena pengabaianmu. Dia kangen curhat padamu seperti biasanya. Kamu adalah tempat curhatnya. Tempatnya berkeluh kesah. Kamu adalah seseorang yang bisa mendengarkan dan jadi bahu bersandarnya selama ini. Ada harap-harap cemas akan perkembangan hubungan ini, dia juga kangen dengan perhatianmu. Dia sangat suka dengan perhatianmu padanya. Dia suka jika kamu klingi padanya dan memperhatikannya. Dia juga suka bila kamu bertanya padanya dan meminta pendapatnya, bahkan mengambil keputusan untukmu. Meskipun dia telah memiliki yang lain, atau punya affair dengan yang lain, tapi dia masih saja merindukan dan menginginkanmu. Tapi, sepertinya, untuk sebagian dari kamu yang LDR, jarak menjadi salah satu pemisah cinta kalian. Meski selama ini putus sambung dan maju mundur, tapi sepertinya, kali ini dia harus meninggalkanmu, yang bukan berarti untuk selamanya. Dia meninggalkanmu, tanpa harus merusak apapun. Mungkin, hal lain yang membuat kalian terpisah adalah keadaan dunia saat ini. Karena dia harus memutuskan yang terbaik untuknya dan untukmu. Dia melepaskan beban dan stresnya sementara waktu, sambil menunggu saat yang tepat. Diamnya bukan berarti dia sudah melupakanmu 100%. Dia bahkan sebenarnya resah, karena merasa terisolasi. Dia tidak bisa melakukan apapun karena keadaan. Stres dan kecemasan kalian berdua, sebenarnya malah meningkat dan mendorong hubungan kalian ke titik putus. Dan dia, masih saja memikirkan hal buruk yang pernah terjadi dalam hubungan ini. Kadang, pertengkaran dengannya membuatmu jadi melihat apa yang ada di hadapanmu saja. Merasa bosan bila harus berbaikan lagi dengannya yang tanpa kepastian. Mungkin, sebagian dari kamu sudah cukup lama ditinggalkan, dan ini membuatmu ragu apakah dia akan kembali lagi. Bahkan, sebagian tanpa kabar yang pasti. Dan ini membuatmu fokus pada apa yang ada di hadapanmu saja. Kamu fokus pada dirimu, pekerjaanmu dan anak-anak. Kamu merasa bahwa kamu harus tetap bahagia meskipun tanpa kehadirannya. Bila ini memang takdirnya, maka kamu akan membuat takdir ini menjadi sebuah berkah dan kebahagiaan. Karena, dengan demikian, kamu malah makin bebas bertindak, dan langkahmu semakin jauh dalam berkarir dan hal lainnya. Kamu juga punya kemampuan untuk mewujudkan semua yang kamu inginkan dan menikmati hidupmu dengan penuh kenyamanan. Meskipun terkadang, kamu juga masih penasaran, apakah dia adalah seseorang yang akan tinggal dalam hidupmu selamanya. Atau tidak, apakah dia takdirmu selama hidupmu ini, atau bukan. Sedangkan, dia masih saja berkutat pada dilema yang membawanya kepada perang batin mengenai hubungan ini. Meskipun tampaknya dia tenang dan tidak punya masalah,
namun pergulatan batinnya begitu besar. Dia ingin sekali beranjak dan menemuimu. Dia telah banyak melalui manis pahitnya hidup. Meski kali ini bukanlah hal pertama baginya berada dalam situasi pelik seperti ini, tapi tetap saja ini menjadikan guncangan juga dalam hidupnya. Nah, ini terjemahan pesannya. Isi ulang baterai jiwamu dengan mencabut dari dunia digital. Terhubung dengan diri sendiri dengan memutuskan hubungan dari gangguan seperti daftar tugas orang lain. Berjalan-jalan. Cara terbaik untuk menghasilkan ide-ide segar dan inovatif adalah dengan menyeimbangkan dunia virtual dan alam. Burung-burung di pepohonan memiliki banyak hal untuk diajarkan kepadamu seperti halnya internet. Sepertinya kamu diminta untuk kembali dan memperhatikan alam. Mungkin kamu butuh jalan-jalan dan menyatu dengan alam. Menyegarkan diri dan pikiranmu. Oke, hanya itu yang bisa aku sampaikan saat ini. Tolong like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, agar kamu dapat notifikasi setiap aku upload video baru. Dan, terima kasih sudah menonton channel ini.